subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Akibat sengketa lahan, warga dan ormas bentrok di Jalan Pasar Minggu Raya, Pancoran. Puluhan rumah kontrakan di Pulau Gadung, Jakarta Timur, Kamis dini hari tadi ludes terbakar. Sidang gugatan Joni Ellen Marbun terhadap Agus Harimurti Yudhoyono di PN Jakarta Pusat ditunda. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya, Gede Satria. Dan saya, Salsabila Syaira, inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali iNews Pagi hari ini dari ibu kota. Bentrokan melibatkan warga dan ormas di Jalan Pasar Minggu Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu malam tadi terjadi. Bentrokan disebabkan oleh persoalan sengketa lahan antara warga dengan Pertamina. Aksi saling lempar batu dan molotov ini dilakukan antara kelompok warga dan ormas di ruas Jalan Pasar Minggu Raya, Pancoran, Jakarta Selatan. Bentrokan mengakibatkan arus lalu lintas dari Pancoran menuju Pasar Minggu dan sebaliknya tidak dapat dilalui. Bentrokan diduga dilatar belakangi oleh sengketa lahan antara pihak Pertamina dan warga yang berada di Jalan Pancoran Buntu 2. Bentrokan pun mereda setelah Polres Metro Jakarta Selatan menerjunkan ratusan personil ke lokasi. Hingga dini hari tadi, polisi masih disiagakan untuk mencegah bentrokan susulan. Sengketa yang sebenarnya sudah beberapa waktu lalu terjadi, sebenarnya telah dilakukan upaya-upaya mediasi untuk kedua belah pihak sama-sama menjaga situasi Kamtipmas. Namun malam hari ini ternyata bukan pihak-pihak yang bersengketa, namun ada pihak-pihak luar yang menunggangi masing-masing kelompok, baik dari pihak yang warga maupun dari pihak diduga dari pihak satunya, ya, itu juga mendatangkan massa dari luar orang yang bersengketa. Sementara itu pemirsa, sejumlah pemuda lari tunggang langgang saat kepergok tim Thunder saat akan melakukan tawuran. Bahkan saat pengejaran berlangsung, satu pelaku terperosok ke dalam got. Gagalkan tawaran warga, aparat kepolisian di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat kejar-kejaran dengan para pelaku tawuran yang berusaha kabur. Tembakan peringatan yang dilepaskan polisi udara membuat langkah satu remaja ini terhenti dan langsung masuk ke dalam kanal karena panik. Kedelapan remaja ini lalu digelandang ke polsek setempat untuk diproses lebih lanjut. Sementara sajam dan busur yang ditemukan polisi di lokasi kejadian dijadikan barang bukti polisi. Pada saat tim Thunder melaksanakan giat patroli rutin, kami menemukan sekelompok pemuda sementara nongkrong di pinggir jalan, sehingga kami melakukan penggeledahan. Namun dari ke-8 pemuda tersebut lari, satu orang sembunyi di dalam got. Setelah tim Thunder melakukan penyisiran, mendapatkan satu buah busur anak panah. Dari Makassar, Nurbone iNews melaporkan. Masih seputar informasi perkelahian, pemirsa, 2 orang wanita di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara baku pukul di tengah jalan di kawasan Kota Mara, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya, aksi tak terpuji ini pun mengundang kerumunan warga.
Dua orang wanita adu jotos di tengah jalan hingga tersungkur di jalan raya di kawasan Kota Mara Grand City, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Warga yang berada di lokasi kejadian mencoba melerai kedua wanita yang sedang adu jotos tersebut. Namun keduanya semakin beringas hingga sempat kejar-kejaran di jalan raya. Meski sempat kesulitan melerai kedua wanita tersebut, namun perkelahian berhasil dihentikan warga. Dan keduanya meninggalkan lokasi tersebut. Awalnya dari ujung sana tadi, baku kejar-kejar, terus langsung cepat di sini langsung di baku jambak-jambakan, tarik-tarik. Apa yang tadi yang kita lihat? Kita lihat yang terjadi di itu. lagi baku pukul, lagi Tidak tahu penyebabnya ini? kurang tahu. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab perkelahian. Namun sejumlah warga menduga perkelahian disebabkan masalah rebutan laki-laki. Dari Kota Bau-Bau, Andi Eba, iNews melaporkan. Anggota DPRD Kota Tanjung Balai mengamuk saat rapat dengar pendapat bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Tanjung Balai dalam pembahasan pemotongan kuota dan penonaktifan penerima BPJS Kesehatan. Dan aksi itu pun viral di media sosial. Inilah detik-detik dua anggota DPRD Kota Tanjung Balai mengamuk kepada Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Balai saat rapat dengar pendapat di ruang sidang paripurna DPRD Tanjung Balai. Aksi yang kian memanas berlanjut hingga nyaris baku hantam. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Beruntung, aksi tak terpuji yang dipertontonkan anggota Dewan ini reda setelah Kepala Dinas Sosial keluar dari ruang rapat. Kericuan berawal saat pembahasan pemotongan kuota dan penonaktifan penerima BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu dari 45.000 menjadi 20.000 tanpa sosialisasi. Di tengah pembahasan saat anggota DPRD berbicara, Kepala Dinas Sosial ikut berbicara hingga terjadi adu mulut. Pembahasan semalam karena banyaknya kita menerima laporan dari masyarakat bahwa BPJS mereka yang banyaknya dinonaktifkan tanpa sosialisasi. Makanya kita laksanakan, kita panggil dinas terkait untuk mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi di sana. DPRD meminta kepada pemerintah Kota Tanjung Balai untuk memvalidasi data ulang agar penerima BPJS bagi warga kurang mampu tepat sasaran. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, dua kubu anggota organisasi pekerja di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terlibat bentrok. Ya, keributan tersebut dipicu oleh dualisme kepengurusan organisasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Serikat Pekerja seluruh Indonesia terlibat baku hantam lantaran terjadi dualisme dalam organisasi mereka. Bentrokan ini mengakibatkan sejumlah orang luka-luka. Peristiwa terjadi di lokasi pabrik kelapa sawit di Langkat, Sumatera Utara. Dua kubu yang terbelah yaitu kubu Iskandar Perangin-Angin dan kubu Sajarata Sembiring yang sama-sama mengklaim pengurus yang sah. Ya, tadi benar telah terjadi insiden keributan di pabrik Mulia Tani Jaya di Bukit Tua antara kubu SPSI yang di Aseng alias Irwansa alias Aseng dan Kahar, yang mana mereka ingin memaksa bekerja di pabrik MTJ tersebut. Kedua belah pihak yang bertikai telah melaporkan ke pihak kepolisian Polsek Padang Tualang terkait kekerasan yang dialami. Sebelumnya, polisi juga sudah berulang kali memediasi kedua pihak untuk mencegah pertikaian dan mencegah aksi pelanggaran hukum. Dari hasil pemeriksaan, 11 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Langkat, Sumatera Utara, tim iNews melaporkan. 4 rumah warga di Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Rabu malam ludes terbakar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Pagi pemirsa.